Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah kita lihat di segala arah dan penjuru pengkaji-pengkaji ma'rifatullah, sangat banyak mencari satu titik untuk menuju ketuhanan yang bernama diri. Ini tidak asing lagi, dimanapun kita bertemu guru-guru kaji ma'rifatullah, semua akan mencari diri. Karena perintahnya man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Itu perintahnya. Barang siapa yang mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal ketuhananku. Ini maknanya sebetulnya sangat dalam. Diriku. Nah, ini jangan diambil alih oleh kelicikan akal mengenal diri, tetapi akunya dihilangkan. Ini kebanyakan orang-orang membuat kemaslahatan seperti itu. Itu tidak boleh. Nafsahu, kalau hu itu aku artinya, diriku. Naf itu artinya diri, na itu aku, fa batin. Jadi mengenal diri itu mengenal batinku. Nah, kalau dia sudah mengatakan batinku atau diriku, berarti diri ketuhanan. Nah, rabbahu berarti ketuhanan, bukan diri Tuhan diri aku, tapi diri ketuhanan, sebuah batin yang mana dikatakan batin tunggal, yaitu batin rahasia, hayat dari seluruh batin-batin. Dikatakan diriku katanya tadi, kita harus melihat diriku seperti apa
yang menjadi dirinya Tuhan atau diri ketuhanan. Banyak orang berdiri pada kaji nur adalah diri, sementara kajian-kajian kodrat yang tenggelam tidak boleh atas nama ketuhanan. Hayyun bako, aku bersifat kekal. Berarti diri yang kekal inilah yang menjadi sifat baginya. Yang dikatakan batin Tuhan adalah batin sifat. Yang disebut dalam bahasa Indonesia itu diri. Naf adalah batin. Batin Tuhan adalah batin yang tidak bersekutu dengan wujud tunggalnya. Nah, di dalam hal ini mengenal adalah upaya pertama dilakukan untuk mencari diri. Disebut dengan ma'rifah, yaitu mengenal. Untuk mencari wujud diri yang dikatakan diriku, berarti kodrat-kodratnya tidak boleh ada yang menyembah. Kalau ada yang menyembah itu bukan kodrat Tuhan. Contoh, ruh, nur, zat, batin, itu adalah kodrat yang tenggelam. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai wasilah atau jembatan menjadi kodrat pencarian. Makanya kita harus, puncak tertinggi pelajaran tentang Tuhan adalah mengenal diri. Diri yang dikenal di sini adalah sebuah diri batin atau diri yang disembunyikan. Diri batin dengan batinnya diri. Ya. Diri batin adalah diri hayatnya Allah tunggal, terbuat dari kodratnya sendiri. Sementara batin diri adalah batin tunggal yang disebut dengan domir. Ya. Nah, maka kita akan mengalami pencarian. Pencarian diri ini bukan main-main. Kita harus paham kiat-kiat kajian tauhid tentang diri. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian pengenalan ma'rifah, ingat baik-baik, ma'rifah adalah kodrat pencarian. Ma'rifah ini terbagi dua. Untuk mengenal Allah dikatakan ma'rifatullah. Untuk mengenal diri dikatakan ma'rifaturuh. Nah, ini ada dua dia. Apa saja yang dikatakan diri, nah, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya dalam qudsi Allah mengatakan, Jallallahu insan ala mutawasid baina Allahumul mulki wasahadah wa baina fil malakut. Artinya apa? Telah kudirikan sesungguhnya manusia itu adalah alamku yang berada di dua alam, di antara dua alam, yaitu alam mulki dan alam malakut. Apa yang dikatakan alam mulki? Yaitu alam zahirnya Allah. Mana alam zahir? Mulki ini alam dunia. Sementara alam malakut, alam hayat, alam ruh, ada dikatakan alam goib atau dikatakan alam batin.
di antara itu. Sesungguhnya manusia itu adalah alam yang kuletakkan di antara dua alam. Jadi manusia ini adalah alam. Tapi alam siapa? Nah, ini yang dikatakan alam hayat, hayatullah. Alamnya Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana kita mengenal Allah jadi apa, mengenal ma'rifaturuh, mengenal diri jadi apa. Nah, kita akan arahkan melihat kepada papan tulis. Perhatikan, tidak ada yang jalan-jalan dan melihat kepada papan tulis. Nanti di screenshot saya kirim ke grup, yang penting melihat dulu kepada papan tulis. Ini pelajaran penting. Dan ingat, pelajaran ini adalah pelajaran tahap pertama, ya. Ini pelajaran tahap pertama karena beberapa tahap dalam kaji diri ini. Bisa dilihat di HP-nya? Insyaallah. Insyaallah bisa ya, insyaallah ya. Bisa ya. Baik, perhatikan baik-baik jamaah. Konsentrasi belajar. Cara kita mengenal diri itu yaitu memakai ilmu pengenalan namanya, ilmu ma'rifah. Bukan ma'rifat, ma'rifah. Di sini saya telah menulis ma'rifah, artinya mengenal. Ma'rifah ini terbagi dua. Yang pertama ma'rifatullah, jalan mengenal Allah. Nah, ya. Yang kedua dikatakan dengan ma'rifaturuh, yaitu jalan mengenal diri. Jadi kalau ma'rifatullah pertama la ilaha illallah, ma'rifaturuh Muhammad Rasulullah. Nah, itu jembatannya. Sekarang kita akan belajar pengenalan awal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam mengenal Allah ada 4 kodrat. Perhatikan baik-baik. Ada 4 kodrat yang harus dikenal. Sebentar jemaah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Di dalam pencarian diri memiliki jalan khusus bernama ma'rifah. Ya. Karena yang dicari di sini diri siapa? Diri diri aku. Ya, diriku, nafsahu. Ma'rifah. Ma'rifah terbagi dua. Pertama ma'rifatullah, cara mengenal Allah. Ya. Nah, yang dikatakan ma'rifatullah ini ada, ma'rifatullah itu ada 3, wujud, wujud dan maujud. Nah, ma'rifatullah adalah pengenalan wujud. Sifatnya sir atau rahasia. Ya, sifatnya sir. Jadi pengenalan ma'rifatullah ada 4. Sir, wujud, batin, dan kodrat. Ya, sir, wujud, batin, dan kodrat. Ini kaji yang 4 ini wajib selesai kalau kita ingin mengkaji tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ya. Sir, hayat huruf hijaiyahnya adalah sin. Ya. Kodratnya napas. Wujud yang kedua, kodratnya mim. Wujudnya rohani. Batin, wujudnya un.
di sini nu ya. Nah, sementara kodratnya jantung. Yang keempat adalah kodrat hijaiyahnya ya, alamnya jasad. Mim nun sin iya. Mim nun sin iya. Ini yang dikatakan nas atau manusia. Padahal kita mengkaji kodrat Allah. Kenapa yang ketemu kodrat manusia? Inilah ilahi nas tadi. Ilah itu Tuhan, itu hayat. Nas itu adalah manusia. Manusia itu adalah hayatnya Tuhan. Nah, di semua ketemu dalam wujud kajian. Nah, ini yang dikatakan diri batin. Napas, rohani, jantung dan jasad itu sir wujud batin dan kodrat dari huruf mim, nun, sin, ya. Itu yang manusia atau dikatakan nas. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita tahu kodratnya dalam pengenalan Allah, ternyata kita mengenal diri dan terbentuklah kodrat diri. Dari yang empat tadi, sir wujud batin dan kodrat, dia akan memunculkan tiga hidup. Di sini nur yang pertama dikenal dengan ma'rifatullah tadi. Ini mengenal hayat. Ma'rifatullah itu hayat. Ma'rifatullah itu sir. Bayangkan rahasia dengan hayat bentuknya seperti apa. Nah, hayat adalah pertama nur. Ini mulki atau nyata atau dikatakan alam nyata. Sifatnya insaniyah. Zat adalah alam muluk, yaitu alam kodrat. Segala kulit, daging, urat dan tulang yang bersifat kodrat itu adalah umulnya zat. Yang ketiga batin. Batin adalah alam malakut. Setiap yang hidup di bumi ini adalah alam malakut, disebut dengan alam gaib. Ini yang dikatakan dengan insaniyah pada alam nyata. Pada kodrat, alam kodrat disebut dengan insani, ya, insanu. Dan sementara batin itu adalah alam batin, alam malakut disebut dengan insani. Tiga insan hasil kodrat dari empat wujud ma'rifatullah menghidupkan tiga keinsanan. Nah, di sini kita lihat wujudnya. Ini maujudnya. Wujudnya inilah yang akan kita capai. Disatukan kehidupan ma'rifatullah sir dengan ma'rifat turuh. Ini yang akan menjadi diri batin. Ya, disebut dengan domir. Domir itu diri batin. Tetapi wujud kodrat manusia mim nun sin ya ini yang berkodrat wujud Tuhan ini adalah sebuah alam. Nah, tapi yang bersifat askor. Askor itu kumpulan, menjadi titik temu dari seluruh insan. Bagaimana bisa semua bertuhan kalau tidak ada titik temu kiblatnya? Ini yang dikatakan alam manusia. Ini alam. Nah, ini dikatakan ilahi nas. Kodratnya adalah ilah Tuhan, nas itu manusia. Jadi apa nama hakikat dari semua tubuh yang rahasia tubuh manusia itu? Ini mim nun sin ya. Ini dikatakan tubuh ini adalah tubuh lam jalalah. Nah, apa lam jalalah? Lam alif hamzah ya. Lam jasad, alif nyawa, hamzah tingkah laku, ya itu adalah tubuh yang kasar, tempat meminta. Nah, inilah yang menjadi wujud Allah yang disebut domir. Nah, ini yang dikatakan tubuh rahasia. Tapi ini baru alam rahasianya berupa tubuh. Dan tubuh ini berupa sifat yang tidak berasal dari bumi dan langit, yaitu tubuh insanu. Ya, ini yang dikatakan insanu, yaitu alam jasad. Ya, insani adalah alam hayat atau ruh, sementara
Insaniyah adalah alam semesta. Berkumpullah insan ini di batang tubuh yang satu ini, ya. Nah, menjadi tubuh ihsan. Nah, inilah yang akan menjadi tubuh ihsan yang akan menghidupkan 3 insan. Nah, ini yang dikatakan lam jalalah, yaitu alam alif. Nah, lam alif itu lam jalalah. Apa lam alif? Hamzahnya tingkah laku, ya. Sementara alif kodrat sir nyawa, lam kodrat wujud zahir, sementara ya bentuk jasad. Disinilah mim nun sin makom kodrat manusia, hayatnya lam alif hamzah ya, dan ini disimpulkan dengan lam alif. Apa lam alif? Allah la'il atau lam alif. Lam alif itu lam jalalah pada tubuh. Nah, di sini bahwasan alif adalah sir daripada nyawa. Nah, ini yang dikatakan la'il. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita coba dibongkar di muzakarahnya. Jadi manusia itu adalah salah satu alam yang ditempatkan dari 2 alam, di antara 2 alam. Nah, itu juga diingat, jangan sekali-kali kita melepaskan pandangan tersebut dari makomnya. Baik, kita coba untuk bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Silakan juru tabiknya menyampaikan kepada jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir melaksanakan live YouTube Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan yang mulia ini bisa menambah ilmu dan wawasan. Dan sebelumnya saya mau nyapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya selalu sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Baik, insya Allah. Sehingga bisa terus bersama kami dan terus membimbing kami dalam menuntut ilmu tauhid ini. Dan selanjutnya saya mau menyapa ke Pak Imam. Ada Pak Imam, Pak Imam Grup 7, Pak Hafizudin. Assalamualaikum Pak Imam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Imam selalu sehat dan selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah juga mudah-mudahan sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita ke dalam muzakarah. Siapa yang mau bertanya silahkan. Silakan siapa yang mau bertanya mengenai tausiah Buya yang barusan. Tapi jangan luar dari tausiah yang baru ini.
audionya dibuka, dan kalau udah ditutup kembali. Silakan diangkat tangannya yang mau bertanya. Dipijit gambar tangannya. Silakan. Silakan jamaah yang ingin bertanya, silakan. Alhamdulillah, Pak Japar. Silakan Pak Japar. Terima kasih, Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat-sehat. Insyaallah. Insyaallah, Buya. Ya. Jadi, tadi sebagaimana Buya sampaikan tadi bahwa ini adalah 3 insan ketuhanan. Ya. Benar begitu ya, Buya? Kira-kira demikian. Bagaimana Berarti maksudnya? 3 insan ketuhanan. 3 insan bertuhan, ya. Tuhan, ya. Nah, 3 insan bertuhan. Seperti itu, Buya, ya. iya. Ya. Alam Insa. mulki, alam mulki, ya. Jadi insania itu ada alam nyata, Buya. Insani itu hayat. Iya. Insanu itu wujud. Ya. Atau domir begitu kira, Buya. Iya. Berarti insani itu seperti ismi begitu, Buya. Mohon penjelasan, Buya. Dan kalau insani itu adalah nyata. Seperti apa begitu, Buya? Insaniah itu akan berwujud nanti berbagai macam di dalamnya. Ini tahap pertama, kita belum arah ke situ. Ya. Ya, pertama ini kita mengenal ada 3 insan yang hayat, yang hidup kepada ihsan. 3 insan dipimpin oleh 1 ihsan, diri pemimpin para insan. Ya. Kalau gunung itu tidak dinamakan insan, tidak ada Tuhannya, benda mati. Kalau dia dijadikan oleh Allah, itu namanya insan. Karena dia berupa hamparan kodrat niyah, maka dikatakan insan niyah. Gitu. Jadi berarti 3 insan ini menjadi batang tubuh ya, Buya, kira-kira. 3 insan ini saya tidak kasih tahu namanya batang tubuh, belum ke situ arahnya. 3 insan ini menuju 1 ihsan. Ya. 3 insan hayat dalam 1 ihsan. Kalau ihsan, diri batin ini tidak ada, tidak akan hidup insan itu semua. Gitu. Ihsan adalah ruhul azoma, sumber kehidupan, yaitu batinnya diri. Tapi kalau diri adalah diri batin yang disebut dengan insanu. Nah gitu ya. Kodratnya insanu, muluk. Jasad, nah itu insanu. Artinya askor, itu titik temu dari seluruh insan. Jadi kalau gunung, insannya ada di kodrat manusia, tapi bukan manusia insania. Nah gitu, tapi ada di kodrat keinsanannya. Insani ada di kodrat keinsanan. Nah, inilah 3 insan akan dihidupkan atau akan diatur oleh 1 diri yang bernama ihsan, yaitu batin rahasianya Allah yang memimpin seluruh batin. Nah, ini lebih tepat ada pada surat Al-An'am, ya, ayat 165, pas 165, kodrat kalimat Allah. 1 alif harkatnya 1, lam 3, 2 kali lam 6, dan ha itu 5, 165. 1 adalah juz, ya. Yang kedua iman ihsan, yang kedua adalah 6
rukun iman, 5 rukun Islam. Iman, Islam, ihsan. Itulah makanya dikatakan diri rahasia bernama diri ihsan. Ini diri yang akan memimpin. Diri ini diperintah sama Allah dalam surat Al-An'am. Apa kata Allah? Wa huwallazi ja'alakum khalaqa ifal ard wa arafa'a ba'dakum fauqa ba'din darajatan ilwaluhakum fima antakum inna rabbaka sa'atul iqabi wa innahu ghafurur rahim. Artinya apa? Aku berikan kekuasaan dan hak untuk berkuasa, dan aku bekali derajat di atas semua yang berderajat. An'am, sebuah batin yang terlihat. Itulah diri yang dikatakan diri batin. Tetapi yang diberi kekuasaan itu adalah batinnya diri. Inilah yang dikatakan sifat domir yang tersembunyi atau ihsan. Gitu. Paham? Insyaallah. Terima kasih penjelasannya Buya, insyaallah. Gitu ya. Jadi yang diberi kekuasaan itu adalah diri rahasia atau batin rahasia. Ya, itu yang diberi kekuasaan, dan yang menunggu harus diri batin. Yang datang batinnya diri ihsan. Yang menunggu ada 3 insan mewakili seluruh alam. Maka dia diri yang dikatakan manusia adalah diri batinnya Allah. Gitu. Tetapi yang dikatakan batinnya diri, nah inilah rahasia, yaitu diri rahasia. Ihsan. Nah gitu. Paham? Jadi pencarian kita menuju diri ihsan ya. Iya, diri ihsan kalau tidak ada insan yang berkodrat pada batin Allah yang disebut dengan lam alif hamzah ya, tidak diri ketuhanan yang berdiri itu tempat seluruh insan menyembah, tidak mungkin batinnya diri akan muncul. Ihsan, diri pemimpin dari segala diri. Ya, yang memimpin segala makhluk, yang memimpin alam dan yang memelihara alam sekitar ini. Allah memiliki batin rahasia bernama ihsan. Ihsan itu disebut dengan nama Allah. Allah itu yang bernama ihsan. Ya, ihsan ini yang bernama Allah. Alif lam lam ha. Gitu. Alif lam lam ha melahirkan kodrat. Alif lam lam ha melahirkan kodrat 165. Ternyata betul batin yang terlihat yang akan muncul itu, yang terlihat ini an yang belum muncul, am sudah menunggu. Inilah yang dikatakan Al-An'am ya 165 tadi, iman, Islam dan ihsan. Paham? Insyaallah. Nah, jadi kita sadar bahwasan manusia ini nas atau nas itu adalah alam, sifatnya insan. Yang alam insan itu alam dari ihsan. Nah, paham? Jadi enggak mudah kaji diri itu. Paling susah karena mengkaji diri sama dengan mengkaji Tuhan. Gitu. Paham jemaah? Sama mengkaji Tuhan, mengkaji diri itu sama dengan mengkaji Tuhan. Gitu. Silakan lanjut. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan yang lain. Barusan Pak Japar, alhamdulillah. Silakan yang lain.
Silakan Imam. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu ya. Insya Allah, amin ya Rabbil alamin. Izin bertanya Buya, pada makrifatullah di situ ada di situ wujud, dan pada huruf nun juga ada wujudnya. Perbedaannya apa Buya? Ya, di huruf nun Wujud. batin, sir, wujud, batin dan kodrat. 4 dia. Ya. Jadi Sir, batin, sir, wujud, batin dan kodrat. Nah, tidak ada 2 wujudnya di situ. wujud dan maujud kalau di atas ya. Wujud adalah awalnya ada. Ada arti wujud itu. Wujud berupa, maujud terlihat. Nah gitu ya. Wujud, maujud itu sifat bagi Allah. Ya, itu sifat bagi Allah. Wujud ada, wujud berupa apa adanya. Nah, tergantung makomnya, kajinya. Nah, maujud itu yang terlihat. Gitu. Paham? Ya insyaallah ya. Nah, gitu. Paham ya? Wujud, Ya. wujud, maujud. Makanya titik 3 itu kita harus paham. Rumus 3, rumus ketuhanan. Gitu. Insyaallah baik. Baik, Terima kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, silakan. Selanjutnya silakan yang mau bertanya. Baik, silakan. Silakan. Jangan bersinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah dengan Buya, Imam dan semuanya para salih. Insya Allah yang saya akan tanyakan Buya, alif, lam, ha. Yang itu ya. Apa itu kalau kita yang diajarkan dulu alif, lam, ha, yang kalau itu sama kayak yang dimaksudkan ini Bu ya. Kalau alif lam ha itu adalah asmanya Allah, ya, nama, tapi sudah lebur menjadi isim, nama sudah menjadi kodrat. Jadi nama itu sudah menjadi kodrat diri. Alif masuk pada nyawa, lam pertama zahir, lam kedua rohani, ha itu adalah hayat atau hidup. Jadi nama itu sudah mulai berbentuk hidup. Nah, di sini isimnya itu yang dikatakan isim. Setelah dia berupa nanti, itulah isim atau ayat. Nah, jadi ayat itu sudah berwujud kodrat dia, sudah berkodrat. Nah, ya, paham? Ya. Yang dimaksud hamzah Tuhan itu Bu ya? Yang mana? Hamzah. Iya, yang dikatakan dengan lam alif hamzah ya itu setelah dia menjadi diri rahasia. Kan diri itu ada tingkatannya. Kalau ini diri mutlak bagi Tuhan, ya, diri ketuhanannya, lam alif hamzah ya. Nah, artinya lam itu jasad, alif nyawa, hamzah itu tingkah lakunya,
pendengar, melihat, berkata, merasa, dan ya itu adalah wujud jasad. Wujud kodrat jasad itu tempat memohon. Itu tingkat Tuhan, diri tingkat Tuhan. Nah gitu. Diri tingkat manusia, mim nun sin ya, adalah sebuah wujud bentuk namanya alam. Alam diri itu namanya manusia, alam manusia. Nah gitu. Ya. Nah, itu yang alif lam lam ha itu yang sudah menjadi isim. Paham? Insyaallah Buya. Nah, itu yang Terima kasih atas dikatakan lam jalalah. Ya, itu yang dikatakan lam jalalah. Ya, atau alamnya Allah, alam sirnya atau alam rahasia. Ya, itulah manusia itu adalah Allahu alam atau alamnya Tuhan, alam rahasia Tuhan. Allah. Terima kasih banyak Buya. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga Buya dalam rahmat Allah wa ta'ala serta keluarga tercinta, amin. Insya Allah. Baik. Masih ada? Baik, silakan. Pertanyaan yang kedua, Ibu Aminah. Silakan Bu, Ibu Aminah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga sehat-sehat Bu ya. Doakan Amin. juga sehat Bu ya. Insya Allah. Ya. Anda mau tanya, Rabbahu itu min untuk apa tuh ya kalimatnya? Saya nggak tahu. Apa tuh? Rabbahu min nun. Ya. Rabbahu itu artinya ketuhananku. Jadi barang siapa mengenal aku, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, maka dia akan mengenal ketuhananku. Inilah kaji yang sedang dibahas. Dirinya yang mana kita kenal, dirinya yang akan bertajalli menjadi diri ketuhanan oleh sekalian alam. Gitu, paham? Makasih Bu ya. Baik. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang masih mau bertanya, silakan. Baik. Nanti Masih. saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi